Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masna Dewi dari TKIT Sohibul Quran Kota Solo. Saya siap mengikuti apresiasi GTK PAUD Kota Solo tahun 2025 dengan tema Pembelajaran Mendalam Melalui Praktik Baik, Batik Ceria, Bina Anak Tangguh Indonesia Kreatif, Cerdas, dan Bahagia. Situasi TKIT Sohibul Quran berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 165, Kecamatan Lubuk Sikara, Tanah Garam, Kota Solo. TKIT Sohibul Quran memiliki lahan yang cukup luas sehingga peserta didik bisa belajar dengan mengobservasi dan mengeksplorasi lingkungan di sekitar sekolah. Untuk itu, guru melakukan kerjasama dengan orang tua yang bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran mendalam yang telah menjadi salah satu pendekatan yang paling transformatif di abad ke-21. Setelah membuat perencanaan pembelajaran mendalam, maka saya melanjutkan dengan memfasilitasi anak-anak untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan mengobservasi dan mengeksplorasi kegiatan belajar secara langsung yang beragam yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Misalnya, pada perencanaan pembelajaran topik tanaman, pembelajaran tema tanaman ini bagi anak usia dini memiliki banyak dampak positif, antara lain meningkatkan minat terhadap makanan sehat, mengajarkan nilai kerjasama melalui aktivitas berkebun, mengembangkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati, serta mendukung perkembangan motorik halus melalui aktivitas menanam dan menyiram tanaman. Pembelajaran ini juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak dan membantu guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar anak. Tantangan pembelajaran tema tanaman meliputi 1. Kesulitan murid dalam memahami konsep abstrak seperti siklus hidup tumbuhan. Kendala lingkungan, cuaca buruk yang mempengaruhi kegiatan pengamatan pembelajaran, serta tantangan metodologi guru dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. 2. Keterbatasan pemahaman guru. Guru harus dibekali dengan pemahaman lebih tentang pendekatan pembelajaran mendalam, khususnya dalam mengimplementasikan konsep abstrak kepada anak usia dini secara menarik dan efektif, sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam yang menekankan pada pengalaman seperti yang dijelaskan dalam Sistem Informasi Kurikulum Nasional. 3. Guru dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan kegiatan yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi anak usia dini. 4. Beberapa anak mungkin merasa malu atau belum nyaman dengan pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka, seperti berdiskusi secara langsung, hingga guru harus mencari cara untuk membuat semua anak merasa nyaman untuk berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran. 5. Cuaca atau kendala tak terduga lainnya dapat mempengaruhi kegiatan belajar, membuat guru harus beradaptasi dan memiliki rencana cadangan agar pembelajaran tetap berjalan efektif. Aksi. Dengan lingkungan sekolah yang memiliki beragam jenis tanaman untuk diamati, guru dan murid bisa mempelajari tanaman yang ada di sekitar mereka. Ruang hijau di sekolah bisa menjadi penyemangat untuk kegiatan belajar, baik menanam dan mengamati tanaman secara langsung. 3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan berpendapat. 4.
mengajak anak berdiskusi mengenai perawatan tanaman di lingkungan sekolah. 5. Menguatkan konsep cinta lingkungan melalui topik pembelajaran. 6. Membuka wawasan anak mengenai manfaat tanaman yang bermanfaat melalui sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan juga tanaman obat. 7. Murid diajak mengamati dan mencicipi rasa, membandingkan ukuran, meraba tekstur, mengenal bentuk, jenis, ukuran, serta warnanya. 8. Mengajak anak untuk mengenal lingkungan dan juga mengeksplor lingkungan di sekitar sekolah. Nah, teman-teman semua, mari kita saksikan video berikut ini. Menyiram tanaman dan sholat duha. Aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh. Nah, hari ini membacakannya Lina adalah judulnya pepaya yang baik, yang baik. Buah pepaya atau bahasa Minangnya buah kaliki ya. Buah apa? Kaliki. Iya. Wah, pepayanya besar. Iya, besar atau kecil? Iya, kata Sanum, pepayanya warna apa tadi? Oranye. Merasakan buah pepaya. Anak-anak mengenal huruf pepaya. Kemudian mencari huruf yang disebutkan oleh Bu Guru. Wah, seru ya teman-teman. Kemudian anak menghitung biji buah pepaya pada gambar dan menirukan tulisan. Selanjutnya, anak-anak kolase gambar pepaya dengan kertas origami. Dampak pada perkembangan anak. 1. Minat terhadap makanan sehat. Anak-anak menjadi lebih tertarik pada buah dan sayuran karena mereka terlibat langsung dalam proses perawatan tanaman di sekolah. 2. Pengembangan karakter. Melalui kegiatan berkebun, anak-anak belajar nilai kerjasama dan kebersamaan dengan teman-teman mereka. Aktivitas seperti menanam dan menyiram membantu mengembangkan motorik halus pada anak. 3. Pemahaman lingkungan. Anak belajar mengenali berbagai jenis tanaman, buah, sayur, obat, dan juga tanaman hias. Yang terpenting bagi mereka adalah mengetahui manfaat yang begitu banyak pada tanaman untuk kehidupan kita. Refleksi. Dalam setiap kegiatan tidak terlepas dari kekurangan seperti perlunya narasumber ahli yang mumpuni tentang jenis tanaman. Tetapi hal tersebut dapat terobati melalui keberagaman yang dilakukan. Guru dapat mengetahui pemahaman anak, berbagai pengalaman saat menanam, menilai rasa syukur atas ciptaan Tuhan, mengevaluasi sejauh mana anak menunjukkan rasa ingin tahu, dan mengamati bagaimana mereka berkarya serta memperbaiki pembelajaran ke depan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, guru bisa melakukan pelatihan mandiri yang tersedia pada rumah pendidikan. Guru juga bisa berdiskusi bersama teman sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan juga pada kelompok